ini umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Bayi Alawi. Ini yang membuat kisruh atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini jelas bayaran menurut contoh saya. Bahkan secara logika saya itu ya jelas sekali Pak, bukan belum tentu dari hatinya, tapi itu bayaran. Artinya ada yang skenario, ada apa yang nyuruh atau yang apa itu diatur oleh ada sutradaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita yang tidak terkenal dan tidak ingin dikenal. Iya. Enggak sih, kayaknya kan saya udah berubah nih. Masya Allah. Seperti biasanya kita akan membahas terkait isu-isu hangat yang lagi hangat-hangatnya gitu ya di media sosial maupun di dunia nyata. Mungkin kita sedikit ngebahas, bukan sedikit sih ya, maksudnya yang itu aja. perkara nasab. Boleh. Tentunya masih bersama narasumber kita Gus Ajis Jajuli ya. Langsung aja kali ya Gus Ajis ya. Ya boleh. Jadi gini, tadi saya lihat ya di YouTube ya, dari Gus Najih Maimun, itu putra dari Kiai Mbah Maimun ya. Ya. Beliau tuh berstatement ya bahwa tesis Kiai Haji Imad itu ada skenario seseorang katanya. Jadi semuanya itu karena duit, terus dikait-kaitkan dengan pilpres malah gitu. Ya. Sebenarnya udah kita bahas juga ya, cuman nggak apa-apa lah. Itu gimana itu tanggapan itu? Assalamualaikum. Ya kalau berbicara mengenai Gus Najih itu ya, ya beliau seorang ulama besar. Ya. Yang sekarang itu bisa dikatakan sebagai penerus dari perjuangannya Kiai Haji Maimun Zubair atau yang dikenal dengan Mbah Maimun ya. Dari bapaknya ya? Ya, dari ayah beliau yang ya kalau berbicara mengenai keilmuan, wah itu jelas beliau sangat luar biasa, sangat alim ya. Sangat alim. Namun saya teringat dengan perkataannya Gusmus. Jadi Gusmus itu Gus Mustafa Bisri ya. Kiai Haji Mustafa Bisri, beliau itu adalah teman akrab dari Gus Dur dan juga Profesor Quraish Shihab. Ya, waktu itu teman satu kampus. Nah, Gusmus ini masih pamannya Gus Najih. Dan beliau berkomentar lantaran saat itu ada salah satu tokoh NU ya yang bertanya, Kiai, kok itu Gus Najih menyusun sebuah buku tentang orang-orang liberal yang ada di NU. Dan Gusmus itu dimasukkan ke dalam salah satu nama dari tokoh-tokoh liberal dari orang NU. Nah, lalu kata Gusmus, ya beliau masih, siapa, Najih itu masih ponakan saya. Gus Najih itu masih keponakan dari Gusmus. Hanya saja beliau itu kurang silaturahmi dengan saudara, dengan kerabat, dengan kiai, untuk tabayun atau klarifikasi. Sehingga sekali ada informasi yang datang itu langsung diterima dengan begitu saja. Walhasil kemudian untuk dikaitkan dengan fenomena saat ini, ini kan masih viral ya, masih tesis Kiai Haji Imad. Bahkan nanti di tanggal 25 itu akan ada silaturahmi ya. Ada ya? Ada di Banten nanti. Wow, insya Allah itu. Mungkin ini kita menginterpretasi juga. Mungkin beliau itu karena ada faktor kekurang dekatan, tentunya dengan Kiai Imaduddin, atau dengan tokoh-tokoh yang mendukung beliau, sehingga di situ terdapat miskomunikasi. Itu sehingga karena kurangnya komunikasi, sehingga muncullah di situ praduga-praduga, prasangka-prasangka yang seolah-olah menyudutkan pihak tertentu. Berarti ini masih praduga ya? Masih praduga. Soalnya
kalau memang kita itu mempelajari gitu ya motif atau latar belakang dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin dalam penulisannya ya, nanti kita kan akan tahu gitu. Ya, barangkali seperti itu untuk poin yang pertama. Ya, enggak, kita ini lagi lah flashback lagi lah tentang motif Kiai Imad dalam penulisan tesis itu. Iya, beliau kan tadi sempat bilang katanya ini ada uang untuk meruntuhkan pilpres gitu, agar Habib-Habib tersingkir. Gitu. Kemudian itu, ada ini ya, ada, itu praduga beliau sih. Ya betul. Tapi menurut saya disayangkan aja gitu, ya, disayangkan. Tentu hal ini sangat disayangkan. Masih bisa dibilang hoax kalau menurut saya pribadi. Gitu. Karena tidak statement gitu, mencantumkan bukti. Gitu. Ya. Nah, apa sih tesis Kiai Imad itu motifnya kita jelasin lagi lah, nggak apa-apa. Jadi ada 7 motif ya, dan ini dituliskan oleh Kiai Haji Ali Badri di dalam bukunya itu Tetap Sayang Habaib Selamanya itu ada 7 motif, dan itu motifnya dari zaman dulu. Artinya secara ini ya, poin-poinnya itu tidak hanya di zaman sekarang saja. Yang pertama itu ketika menelaah sejarah mengenai oknum-oknum Habib yang saat itu sudah berkolaborasi dengan penjajah. Contohnya seperti Habib Utsman bin Yahya gitu ya. Dan upaya beliau untuk memadamkan perjuangan orang Banten di 1888. Kemudian sebelumnya lagi yaitu Kesultanan Banten pernah dikudeta oleh seorang perempuan dari Bani Alawi yang mengusir Raja Banten dan juga menganggap raja dan anak dari raja ini sebagai orang yang gila. Sehingga Kesultanan Banten itu dikuasai oleh tadi siapa itu Fatimah Ba'bud kalau nggak salah ya. Kemudian muncul statement dari Bahar Smith. Nah, Bahar Smith lagi nih. Si Pirang, si Blonde. Yang meniadakan atau menafikan keluarga Wali Songo bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan laki-laki. Nah, kalaupun ada keturunannya perempuan. Nah, ini nih, maaf saya potong nih. Oke, boleh. Ini juga seru nih. Ketika Bahar Smith itu menafikan Wali Songo gitu ya. Terus beliau juga tadi dari bukan menafikan Wali Songo, menafikan anak turunan Wali Songo. Menafikan anak, turunan Wali Songo. Nah, tadi beliau juga kan dari Gus Najih Maimun itu tuh sempat bilang kan, itu tuh Habib Bahar tuh dijebak. Waduh. Karena dijebak. Pokoknya diinterpretasi lah. Tapi kenapa gitu pas Kiai Haji Imad nggak diinterpretasi gitu ya sama beliau gitu? Ya mungkin kalau boleh saya ngejawab ya. Kan kalau kita melihat redaksi dari videonya, video beliau ya, yang mulia Gus Najih Maimun, salam hormat, itu ketika ngebahas Wali Songo ya dinafikan atau ditiadakan oleh Bahar bin Smith, beliau kan marah. Nah, hanya saja reaksi dari kemarahan itu nggak ada. Iya. Nah, justru sebaliknya, yang mereaksi atas statement dari Bahar Smith yang meniadakan keturunan Wali Songo dari laki-laki, itu kok malah dibilang dijebak. Ya, dibilang dijebak, sehingga hal itu saya rasa blunder gitu. Iya. Nggak ada interpretasinya malah. Dan di sisi lain memang seperti yang saya jelaskan di video semalam itu ya. Justru dengan adanya tesis Kiai Haji Imad itu malah menggugah masyarakat secara umum atau kalangan santri secara khusus untuk kembali lagi mempelajari tentang ilmu nasab. Sehingga dari sisi keilmuan itu sangat luar biasa gitu pengaruhnya. Sangat. Kok malah diduga bahwa Kiai Haji Imaduddin itu ada yang mendalanginya lah. Nah. Sementara yang Bahar Smith itu malah diinterpretasi, ditafsirkan, ditakwilkan kalau bahasa santri itu, bahwa dia dijebak oleh siapa? Padahal itu kan kalau kita
telusuri lagi ya. Iya. Itu kan ketika munculnya video Bahar Semit ketika meniadakan keturunan Wali Songo, itu ketika live streaming, ketika dia ngaji kalau nggak salah kan, di bulan puasa itu. Jadi siapa yang menjebak gitu, tak? Sehingga hal ini ya blunder gitu. Artinya kita tidak bisa percaya begitu saja. Iya. Ya lantaran apalagi di media sosial ya, dengan tadi menggugah kesemangatan dalam kembali lagi kepada ilmu nasab atau kembali lagi untuk mempelajari ilmu nasab, ini justru adalah hal yang luar biasa. Sangat. Betul. Selain untuk perkara nasab sih, kayaknya menurut saya sih emang orang juga udah melek sih dengan perilaku oknum-oknum Habib yang selalu mengatasnamakan cucu Nabi, Ya. tapi dengan attitude atau perilakunya enggak gitu ya, enggak banget. Betul. Ya justru itu sih kalau saya pribadi ya, dari orang awam gitu, ngelihat dari kacamata orang awam, ya itu sih akhirnya penasaran juga apa bener enggak sih ini gitu. Akhirnya gitu kan, saya pribadi gitu kan, ketika Ki Haji Imad itu terus gencarnya melakukan tesis itu kan, ya. Akhirnya saya juga gitu, bener enggak ini, bener enggak gitu, Kan, tanda tanya gitu kan. Kalau tadi ya barangkali mungkin bisa kita duga juga. Ya beliau berhusnudzon bahwa Bahar Semit lah khususnya ya, atau Bani Alawi secara umum, itu bisa jadi beliau berhusnudzon bahkan meyakini bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Rasul. Tapi sekali lagi seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, bahwasanya selayaknya bagi seorang muslim untuk memiliki kecemburuan dalam nasab yang bersambung kepada Rasulullah, dan selayaknya dia itu harus memverifikasi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah untuk diverifikasi, agar tidak mudah bagi setiap orang untuk mengaku-ngaku bahwa dia adalah keturunan Rasul. Nah, hakikatnya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah pelaksanaan atas statement dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu sendiri kan. Jadi itu sebenarnya tidak ada salahnya. Toh semuanya berdasarkan atas keilmuan. Iya. Itu Bung Gusti. Iya benar ya, sebenarnya saya juga untuk pandangan saya pribadi ya, saya juga sebetulnya muak sih sama Islam yang marah gitu ya, bukan Islam yang ramah gitu ya. Betul. Jadi akhirnya saya juga kok gini amat pandangan di mata saya gitu, kok Islam gini amat. Ya alhamdulillah ketika saya di sini gitu, dia setelah ngaji ke guru besar kita ya, Abah Yusuf sama Gus Aziz, ya akhirnya saya juga ngerti, oh Islam itu ternyata gini gitu, ternyata nggak yang apa yang saya kira gitu. Ya buktinya saya alhamdulillah di sini dari yang anak jalanan yang berantakan bisa dengan dengan pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan alhamdulillah. Iya bertahap, dari tadinya pakai celana jeans aja akhirnya ikut pakai sarung, akhirnya pakai peci gitu, alhamdulillah gitu. Nah, makanya beda, biasanya kan nggak pakai peci. Ya alhamdulillah gitu. ini bukti gitu ya, maksudnya dakwah itu ya gimana ya, ya dengan metode yang sejuk, menyenangkan orang lain gitu, membahagiakan orang lain. Ya, tanpa paksa, tanpa menghukumi gitu ya. Betul. Lantaran hal itu juga yang menjadi salah satu motif dari penulisan Kiai Haji Imad tadi dalam tesisnya ya. Artinya karena begitu banyaknya oknum-oknum pendai, oknum-oknum Habib yang dakwahnya itu selalu mengucapkan atau menggunakan kata-kata yang kotor, kemudian selalu menghina, merendahkan orang lain, ya wajar dong curiga. Sangat. Kok yang mengaku keturunan Rasul justru perilakunya seperti ini? Gitu. Maka muncullah itu tesis Kiai Haji Imad. Gitu, Bang Gusti. Iya, kayaknya untuk poin-poinnya sih emang udah semuanya ya. Cuman sangat disayangkan aja gitu ya. Betul. Kenapa beliau gitu yang berstatement gitu ya. Makanya kita
doakan ya untuk Iya, kita semua, untuk beliau, untuk seluruh umat Islam. Ya kita nggak apa-apa doain lah. Iya, harus. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Cukup kali segitu. Insya Allah cukup. Ya, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah, segala kekurangan hanya milik kita. Jadi, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.